Hari ini saya mau sharing tentang SOP masa tunggu, teman-teman. Jadi, asuransi itu pada dasarnya bagus, tujuannya juga baik. Jadi, teman-teman nggak perlu menutup asuransi A dengan pindah ke asuransi B dengan manfaat yang sama, teman-teman. Karena semua perusahaan asuransi itu memiliki SOP masa tunggu masing-masing. Dan kurang lebihnya sama, teman-teman. Ada masa tunggu 30 hari, 90 hari, dan ada masa tunggu yang 12 bulan malahan. Ulang tahun polis baru bisa klaim. Nah, ini yang perlu teman-teman cermatin. Jangan sampai salah kaprah, jangan sampai teman-teman nggak ngerti nih. Karena ada satu kejadian nih, teman-teman. Ada satu nasabah yang sudah membuka asuransi kesehatan di perusahaan A dan kurang lebih itu sudah 8 tahun, dan beliaunya ini nasabah A ini sudah klaim berkali-kali, bahkan udah klaim di luar negeri juga, teman-teman. Nah, setelah 8 tahun nih, nasabah A ingin pindah ke asuransi B dengan manfaat yang sama, teman-teman. Finally, nasabah A ini telah menutup atau surrender polisnya dan membuka polis di perusahaan B. Nah, ketika masih dapat 1 minggu nih setelah penutupan polis, nasabah A ini, si nasabah ini terjadi resiko dan harus rawat inap. Sedangkan polis di asuransi B ini baru dapat 1 minggu, teman-teman. Gitu. Dan masih dalam masa tunggu. Karena kita kan sebagai manusia itu kita nggak pernah bisa menebak, nggak pernah bisa mengerti kapan akan terjadi resiko. Entah sakit, kecelakaan, rawat inap, musibah, itu kita nggak tahu. Nah, ini nasabah harus dirawat inap setelah menutup polis di asuransi A dan membuka polis asuransi B. Ini baru 1 minggu, nasabah ini harus rawat inap. Padahal asuransi B masih dalam masa tunggu. Nah, menurut teman-teman, apakah asuransi B akan mengcover rawat inapnya si nasabah ini? Padahal baru aja 1 minggu. Dan kira-kira ketika si asuransi B ini tidak mengcover klaim nasabah ini karena dalam masa tunggu, apakah perusahaan asuransi B ini menjadi perusahaan yang tidak kompeten atau perusahaan yang ingkar janji karena tidak klaim rawat inap si nasabah ini? Yuk berdiskusi melalui kolom komentar ya, teman-teman. Menurut teman-teman bagaimana? Teman-teman jangan lupa komen ya. Di kolom komentar, masukin sarannya teman-teman, tanyakan yang ingin ditanyakan supaya kita bisa berkomunikasi. Ya teman-teman, supaya saya bisa membantu menjawab dan merespon teman-teman yang masih ragu bagusnya asuransi, kenapa harus memiliki asuransi, dan nasabah-nasabah yang kecewa di luar sana. Supaya saya bisa mengklarifikasi kenapa kecewa, kenapa bisa menilai bahwa asuransi tidak baik, kenapa asuransi itu tidak klaim. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya teman-teman, supaya saya bisa merespon dengan cepat. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share, sehingga supaya lebih banyak lagi orang-orang di luar sana mengerti nih teman-teman tentang asuransi. Bismillah, sharing saya ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa di follow, jangan lupa di share. Terima kasih teman-teman. Tetap sebarkan kebaikan supaya lebih banyak lagi orang-orang di luar sana mengerti tentang asuransi ya teman-teman. Sharing is caring. I love you all. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan pesan di komen ya. Selamat sore.